Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat dunia. Dan saya mau katakan, Yesus sudah berkata bahwa dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Petrus dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Kali ini saya akan tampil 2 kali kembali dalam sehari setelah beberapa waktu sehari, ya, karena situasi dan kondisi di mana saya pergi ke daerah di mana daerah bencana, sehingga beberapa waktu saya harus menyampaikan rekaman dalam 1 kali dalam 1 hari, dan ini kembali waktu yang normal. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menyambut hari-hari kita ke depan dengan semangat, dengan penuh. Kalau firman Allah katakan fervent in spirit, bernyala-nyala dalam semangat, bernyala-nyala dalam roh, dan serving the Lord, dan layani Tuhan. Di atasnya diligent, not lagging in diligent. Thank you. God bless you all. Dan saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, semoga kami sanggup mengatasi segala persoalan yang kami hadapi, termasuk penderitaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan Filipi 1 ayat 29 ini dan Filipi 1 ayat 16 sampai dengan 19 itu nanti bisa kita baca di rumah kita. Dan karena keterbatasan waktu yang singkat, jadi nanti bisa menjadi tugas kita. Dan pertanyaan saya dari 2 ayat ini, atau dari Filipi 1 ayat 9 dan Filipi 1 ayat 16 dan 19, tema kita adalah bersukacita di dalam penderitaan, joy in suffering, ya. Pertanyaan saya dari ayat ini adalah, manfaat apa yang kita terima kalau kita bersukacita dalam penderitaan? Manfaat yang kita terima kalau kita bersukacita dalam penderitaan menurut Filipi 1 ayat 29 dan Filipi 1 ayat 18 dan 19 sampai dengan 19 adalah sebagai berikut. Yang pertama dikatakan, hati kita selalu dipenuhi kasih Allah. Jadi manfaat yang pertama, ketika kita mampu melewati situasi kita atau sedang menghadapi situasi kita, kasih Kristus itu akan, kasih Allah itu akan terus memenuhi hati kita supaya kita penuh dengan ucapan syukur dan kita dapat bersukacita. Gampang? Tentu tidak. Saya katakan di setiap kali saya mengalami penderitaan, hanya satu saya minta kepada Tuhan, berikan aku kekuatan dalam menghadapi penderitaan ini Tuhan. Dan pada titik nadir yang sangat-sangat luar biasa adalah ketika terjadi kerusuhan. Saya keluar baju di badan, dan itu sangat membawa masalah yang sangat serius dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Tetapi satu hal saya katakan, satu hal yang tidak mereka bisa ambil adalah Yesus dalam hati saya. Dan semua harta benda mereka bisa ambil, tapi Yesus tidak bisa mereka ambil. Dan saya bisa tidur nyenyak, saya bisa bernyanyi, saya bisa memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya setelah melewati masa-masa yang sulit, pada akhirnya Tuhan menggantikan segala sesuatu. Yang mau saya katakan adalah memang tidak mudah, tetapi firman Allah katakan kita dipanggil bukan hanya untuk
percaya, tapi juga untuk menderita. Menderita bukan karena perbuatan kita, menderita oleh karena Tuhan izinkan kita harus mengalaminya. Sama seperti Yusuf harus menderita selama 13 tahun. Dan kemudian dia menghadapi kehidupan yang layak setelah 30 tahun. Sama dengan Ayub, ya. Dan dia menderita cukup lama, 13 tahun juga. Tetapi kemudian Allah setelah mereka melewati masa-masa yang sulit itu, dan Allah menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik. Jadi, yang mau saya katakan kepada saudara-saudaraku yang ada di Tapanuli, Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, ataupun Aceh atau Banda Aceh, Sumatera Barat, bersukacitalah dalam penderitaan ini. Memang tidak mudah, tapi sebagai orang percaya saya yakin Tuhan akan memampukan kita, karena Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa, itu kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, hati kita dipenuhi oleh keselamatan dari Allah. Jadi hati kita ini, ketika kita melihat penderitaan itu dan kita mulai bandingkan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, nggak ada apa-apanya penderitaan yang sekarang ini. Dan buat saudara-saudaraku, memang saya tidak pernah mengalami seperti yang Anda alami saat ini. Tapi saya pernah berada di titik nadir yang sangat rendah sekali. Tetapi oleh karena kekuatan Tuhan, dan saya melihat, membayangkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai orang percaya, dan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Dan yakin dan percayalah, kalau engkau dapat bersuka-cita di dalam penderitaan ini, Tuhan sangat-sangat menghargai, dan Tuhan akan menolong engkau senantiasa, akan ada senantiasa pertolongan daripada Tuhan. Dan itu tidak dengan kekuatan kita. Sama seperti saya ketika mengalami titik nadir, ada orang-orang yang memperhatikan saya, ada orang-orang yang memperdulikan saya. Bukan hanya dari daerah saya ini, tapi dari seluruh penjuru tanah air, ya. Dan saya menikmati segala kebaikan Tuhan itu. Yang mau saya katakan kepada kita, tetaplah sabar dan pandang kepada keselamatan Tuhan, supaya penderitaan kita ini tidak membuat kita frustasi, tidak membuat kita dalam penderitaan yang sangat. Dan ingatlah, pasti ada saudara-saudara kita yang akan menolong, ada orang ataupun pemerintah ataupun siapapun yang mampu Tuhan pakai sebagai alat. Dan saya berharap kepada para penonton saya dapat berbuat sesuatu untuk Tapanuli. Memang saya fokus di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Semoga ada orang-orang yang mau berbuat sesuatu, ada rekening untuk bisa Anda berdonasi, dan semoga Tuhan akan terus menolong sehingga mereka-mereka yang mengalami penderitaan itu dapat bersukacita oleh karena pemberian-pemberian Anda, dan kiranya Tuhan memberkati. Saya bukan hanya berkata-kata, tetapi saya telah berbuat, dan ketika orang memberikan, saya tidak memakai 1 rupiah pun dari uang yang telah dipercayakan kepada saya, tapi 100% saya memberikan segalanya. Kami menanggung semuanya, dan tapi puji Tuhan bahwa Tuhan itu tidak abai terhadap kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari kita berbuat menolong saudara-saudara kita. Yang ketiga, hati dipenuhi oleh kuasa Allah. Nah, ini yang penting, supaya kita sadar bahwa kita ada bersama dengan Allah, kuasanya ada bersama dengan Allah. Tadi sudah saya katakan, kiranya Tuhan menguatkan saya dalam permasalahan ini. Dan kemudian yang terakhir, hidup kita dipenuhi pertolongan dari Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan yang menolong kita, selalu ada sumber yang Tuhan akan bukakan kepada kita. Dan percayalah, saudara-saudara kita setanah air, sebangsa ini, dan akan terus melakukan yang terbaik. Semoga Tapanuli ataupun Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat, Aceh cepat pulih dalam keadaan dalam masalah ini, sehingga masyarakat di mana yang saya sebut tadi bisa bangkit dan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka mengalami penderitaan yang nyata, tapi
harapan kita mereka tetap dapat bersukacita dalam penderitaan, walaupun dalam konteks ini penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu karena memberitakan Injil. Tetapi saya mau katakan konteks di mana Tuhan mengatakan bahwa penderitaan kita bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Kadang-kadang sometimes God call you to suffering. Tuhan memanggil engkau to suffer, ya, untuk menderita. Supaya apa? Iman kita, otot-otot iman kita terlatih untuk kemuliaan nama Dia. Semoga kemuliaan diberikan kepada Tuhan dan kita semua mempermuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Karena saya katakan sukacita itu tidak tergantung keadaan kita. Sukacita itu tergantung karena Yesus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menolong mereka-mereka yang sedang menderita, dan mereka punya semangat, kekuatan karena mereka percaya ada pertolongan Roh Kudus. Dan kalau engkau sakit, arahkan tangan kepada Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh biluris engkau sembuh. Dan mereka-mereka yang sedang menderita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau tolong mereka, permasalahan mereka di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan menolong dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Mantap, mantap, mantap.